Indonesia merupakan negara dengan potensi perikanan terbesar di dunia, tapi sampai sekarang kita belum bisa memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah perubahan iklim yang dapat mengganggu pelayaran, mengganggu nelayan dalam menangkap ikan, dan membuat ikan-ikan bermigrasi. Asal kalian tahu, 90% nelayan di Indonesia merupakan nelayan skala kecil. Karena itu, kita perlu melakukan adaptasi teknologi nelayan skala kecil untuk menghadapi variabilitas iklim dan cuaca ekstrim. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi latar belakang dari permasalahan atau penelitian ini, nelayan skala kecil merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim karena nelayan kecil itu memiliki keterbatasan modal, kapasitas teknologi, dan akses informasi. Nah, variabilitas iklim menyebabkan ketidakpastian musim penangkapan, peningkatan frekuensi gelombang tinggi dan angin kencang, serta pergeseran lokasi fishing ground yang berpengaruh langsung terhadap keselamatan dan pendapatan nelayan. Nah, kondisi ini memaksa nelayan untuk melakukan berbagai bentuk adaptasi, terutama melalui pengembangan strategi penangkapan dan pemanfaatan teknologi pendukung agar tetap mampu mempertahankan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan. Dampak variabilitas iklim dan cuaca ekstrim bagi nelayan skala kecil. Variabilitas iklim merupakan perubahan iklim pada skala spasial maupun temporer yang terjadi pada periode tertentu, yaitu periode pendek seperti 1 bulan, 1 musim, dan 1 tahun. Di Indonesia, variabilitas iklim yang terjadi umumnya pada periode musiman yang dipengaruhi oleh monsun dan ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Variabilitas iklim akan menimbulkan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim, kemarau panjang, dan gelombang pasang yang besar. Variabilitas iklim yang terjadi di Indonesia dapat berdampak pada masyarakat, salah satunya nelayan, yang paling utama pada nelayan skala kecil. Waktu melaut untuk nelayan akan berkurang akibat dari variabilitas iklim dan cuaca ekstrim, yang menimbulkan frekuensi gelombang laut meningkat. Meningkatnya frekuensi gelombang laut dan kapal nelayan skala kecil yang biasanya berukuran kurang dari 10 citi menyebabkan nelayan kesulitan untuk mencapai fishing ground dan akan memaksa nelayan untuk menunda waktu melaut. Hal ini dapat menyebabkan penghasilan nelayan menurun, yang berakibat nelayan mengalami keterbatasan dalam membiayai anak sekolah serta memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Selain itu, variabilitas iklim dan cuaca ekstrim akan mengakibatkan bertambahnya jumlah kecelakaan laut yang dialami nelayan, yang membuat nelayan berpindah tempat untuk melaut karena menghindar dari gelombang tinggi, yang dapat menyebabkan biaya untuk melaut bagi nelayan itu menjadi naik. Pada kasus nelayan skala kecil, akan menyebabkan hasil tangkapan berkurang akibat dari nelayan tidak melaut, yang disebabkan karena kondisi lautan tidak mendukung seperti gelombang pasang dan hujan badai, dan hal tersebut akan mengakibatkan kecelakaan pada nelayan. Adaptasi teknologi penangkapan bagi nelayan skala kecil. Adaptasi teknologi merupakan upaya nelayan untuk mengembangkan atau memodifikasi serta memanfaatkan berbagai bentuk teknologi penangkapan ikan guna mengurangi dampak variabilitas iklim serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan saat melaut. Penerapan adaptasi teknologi dapat dilakukan melalui penggunaan kapal bermotor untuk menjangkau fishing ground yang lebih jauh, inovasi desain alat tangkap yang lebih selektif, serta pemanfaatan sistem navigasi, komunikasi laut, dan informasi cuaca serta lokasi ikan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional. Nah, kehadiran teknologi tersebut meningkatkan kemampuan nelayan dalam merespon perubahan kondisi perairan sekaligus memperkuat ketahanan sosial ekonomi dalam menghadapi cuaca ekstrim. Adaptasi teknologi penangkapan bagi nelayan skala kecil. Yang pertama ada single sideband radio, di mana dapat memberikan informasi cuaca dan gelombang secara real time. Lalu yang kedua ada fish finder, yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikan dan kedalamannya.
Lalu yang ketiga ada radio komunitas yang membantu nelayan skala kecil untuk mengetahui informasi perubahan iklim dan strategi yang harus dilakukan dari nelayan lainnya. Kemudian yang keempat ada teknologi kapal dan peralatan keselamatan yang lebih memadai, seperti penambahan lampu navigasi dan GPS yang digunakan untuk menentukan fishing ground yang aman dan lebih efisien bagi nelayan. Kemudian yang terakhir ada diversifikasi alat tangkap, di mana alat tangkap yang dimiliki nelayan itu dibuat lebih memiliki variasi yang lebih banyak. Yang ini digunakan untuk menyesuaikan dengan medan dan cuaca saat nelayan melaut. Pada slide ini kita akan membahas jenis strategi adaptasi nelayan dalam menghadapi perubahan iklim. Secara umum, ada dua kategori besar. Yang pertama adalah coping strategis, yaitu penyesuaian jangka pendek, misalnya menunda melaut saat cuaca buruk atau pulang lebih cepat. Strategi ini sifatnya reaktif dan hanya membantu nelayan bertahan. Sedangkan yang kedua adalah adaptif strategis, yaitu upaya jangka panjang seperti peningkatan teknologi kapal, penggunaan GPS dan informasi cuaca, serta perubahan pola melaut agar sesuai dengan pergeseran fishing ground. Dari penelitian yang ada, sebagian besar nelayan masih berada pada tahap coping dan hanya sedikit yang sudah masuk strategi adaptif. Belum ada transformasi besar yang mengubah sistem produksi, sehingga adaptasi nelayan masih perlu ditingkatkan ke level yang lebih maju. Oke, pada slide ini kita akan menjelaskan tentang sistem informasi dan digitalisasi. Yang pertama, itu ada pemanfaatan sistem informasi daerah penangkapan ikan atau IDPI untuk mengetahui lokasi ikan dan kondisi angin, membantu nelayan merespon cuaca ekstrim. Yang kedua, itu ada penggunaan teknologi GPS, fish finder, radio, dan telepon seluler untuk navigasi, keselamatan, dan komunikasi cuaca. Dan yang ketiga, itu ada akses informasi membantu nelayan untuk mengurangi risiko dan memilih lokasi tangkap lebih aman saat iklim yang tidak menentu. Adaptasi nelayan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh aset yang mereka miliki. Nelayan dengan modal kuat lebih mudah membeli alat tangkap yang lebih aman atau meningkatkan kapasitas kapal. Sementara itu, nelayan yang modalnya terbatas cenderung lebih rentan terhadap perubahan iklim. Disinilah organisasi sosial seperti kelompok nelayan memegang peran penting. Mereka berfungsi sebagai wadah berbagai informasi mengenai cuaca, teknik melaut, hingga peluang bantuan pemerintah. Kelompok nelayan juga mempermudah akses terhadap pelatihan teknologi dan pembiayaan, sehingga adaptasi bisa dilakukan secara kolektif. Jadi, keberhasilan adaptasi nelayan sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial, dukungan kelompok, dan kemampuan mereka mengakses teknologi. Kemudian itu ada tantangan adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi ini terdapat beberapa tantangan, yaitu yang pertama, keterbatasan finansial. Nelayan kesulitan membeli kapal besar, alat tangkap modern seperti gillnet, purseine, atau teknologi komunikasi. Dan yang kedua, akses modal yang lemah. Modal saja tidak cukup, perlu penguatan kapasitas kelompok dan pendampingan teknis dalam mengakses pembiayaan. Yang ketiga, cuaca ekstrim dan iklim tidak menentu dapat menyebabkan teknologi tertentu tidak selalu efektif tanpa informasi tambahan. Yang keempat, keterbatasan aset, organisasi sosial, dan fleksibilitas menjadi hambatan besar dalam adopsi strategi adaptasi jangka panjang. Yang terakhir itu, ketimpangan akses teknologi. Hanya nelayan dengan kapal besar yang dapat memanfaatkan IDPI secara maksimal. Next. Pada slide ini terdapat kasus. Yang pertama, adaptasi teknologi nelayan Indramayu. Masalah itu terdapat cuaca ekstrim, gelombang tinggi, fishing ground menjauh dari pantai, dan hasil tangkap menurun pada cuaca tidak menentu. Yang kedua, adaptasi. Penggunaan motor besar, jangkauan lebih jauh menghindari cuaca buruk, pergantian alat tangkap tradisional ke gillnet atau purseine. Dan yang terakhir ada pemanfaatan GPS, fish finder, radio, telepon, seluler, dan IDPI. Hasil dari tersebut, nelayan lebih fleksibel memilih lokasi tangkap, dan hasil meningkat pada kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Next. Pada studi kasus yang kedua, itu terdapat
adaptasi perikanan skala kecil secara global. Yang pertama, masalah global, perubahan iklim, penurunan sumber daya ikan. Dan yang kedua, dampak kejadian ekstrim dan pandemi seperti COVID-19. Strategi yang dapat ditemukan yaitu 67,7%, coping jangka pendek, yaitu ubah lokasi, kurangi waktu melaut, dan cari bantuan komunitas. Sebanyak 32,3% menerapkan strategi adaptif jangka panjang, yaitu diversifikasi mata pencaharian, bangun institusi lokal. Dan yang didapatkan itu akan menjadi adaptasi sangat dipengaruhi oleh aset, fleksibilitas, organisasi sosial, dan akses informasi. Dan yang terakhir, belum banyak adaptasi bersifat transformasi karena keterbatasan finansial dan kelembagaan. Next. Nah, kesimpulannya kita yaitu perubahan iklim dan variabilitas cuaca semakin mempengaruhi aktivitas dan hasil tangkapan nelayan skala kecil baik secara lokal, yaitu di Indramayu maupun global. Yang kedua, nelayan melakukan berbagai bentuk strategi adaptasi, mulai dari perubahan alat tangkap, penggunaan kapal motor, sehingga pemanfaatan teknologi informasi seperti GPS, Pathfinder, dan IDPL. Dan yang ketiga, digitalisasi dan sistem informasi terbukti membantu nelayan mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi, serta menavigasi perubahan facing ground yang semakin jauh dari pantai. Yang keempat, namun kemampuan adaptasi masih terhambat oleh keterbatasan finansial, akses modal, kemampuan penggunaan teknologi, dan ketimpangan aset antar nelayan. Dan yang terakhir yaitu, studi global menunjukkan bahwa sebagian besar adaptasi masih berupa coping jangka pendek dan belum banyak yang mencapai tingkat adaptasi transformasional yang lebih berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk cross-check dari yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.